Pum, 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 bum, 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 Ping, bum, 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 bum. ping. Dum 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 dum. Friends sing together. La 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 la. Friends do things together. La 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 la. Friends laugh together. Friends eat trash together. La 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 la. Friends help you when you're in danger. Friends are people who are not strangers. Friends help you shift into a new place. Tell you if you've got food on your face. Friends are the ones on whom you can depend. He's my friend. He's not my friend. Friends are the ones who are there in the end. Hey, that's not the vibe. This is very triggering. Drop the rat. He's my friend. He's not my friend. If you cross the road and a truck struck you, I'll scrape you up and reconstruct you. I'll cheer you up if you're depressed. If they hunt you down, I'll avenge your death. Okay, that's a bit, dark. Friends walk together. La 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 la. Hop and walk together. Me and him together. La 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 la. Everyone together. La 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 la. La la la. Friends, friends, friends. La la la. Friends, 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 friends. They're coming. Humans. Chip Apple A19 Pro dengan pendinginan uap. Karena dengan tetap dingin, Anda bisa berlari melampaui batas dan mengerjakan 35 triliun tugas rumit per detik. Bayangkan jika kita begitu bertenaga. Terima kasih keberanian saudara. Saudara menurut saya adalah pendekar sejati. Kalian adalah patriot sejati. Kinerja kita, persatuan kita, teamwork kita, semua. Kejaksaan, polisi, tentara, kementerian-kementerian yang bekerja. Karena di tempat masing-masing ada. Kalian kerja di salah satu lembaga paling rahasia di dunia. Punya akses ke semua data KTP, pesan WhatsApp, riwayat telepon, bahkan webcam HP pribadi orang. Suatu hari, kalian sadar, ternyata mereka bukan cuma mengawasi kriminal, melainkan semua orang di dunia ini, termasuk diri kita sendiri. Kisah ini dimulai di awal tahun 2000-an. Waktu dunia masih sibuk sembuhin luka dari tragedi 9/11, pemerintah Amerika Serikat mulai membangun sesuatu untuk mencegah kejadian ini terulang kembali. Dalam rapat rahasia di Gedung Putih, mereka berencana untuk membuat sistem yang bisa melihat, mendengar, dan merekam kehidupan seluruh rakyat. Bukan cuma di Amerika, tapi di satu planet ini. Bahkan berkas-berkas program ini cuma boleh dibaca sama petinggi Amerika, kayak mantan presiden mereka, George W. Bush, dan wakilnya, Dick Cheney. Program ini namanya Stellar Wind, dijalankan oleh NSA, Badan Keamanan Nasional Amerika. Alasannya dibuat itu untuk melawan terorisme, tapi mereka diam-diam melakukan pencurian data terbesar dalam sejarah. Mereka sadap setiap panggilan telepon, email, galeri, dan segala bentuk komunikasi digital. Bukan terhadap musuh, melainkan seluruh rakyatnya, bahkan negara-negara sekutunya. Contohnya Indonesia. Zaman mantan presiden kita dulu, SBY, terus istrinya Ani Yudhoyono, beserta menteri-menteri kita yang dulu, semuanya itu disadap. ASEAN Summits yang Amerika nggak ikut aja bisa dapat akses data tentang meetingnya. Ratusan negara lain juga terpengaruh. Gimana caranya? Ada 3 tahap, yang setiap tahapnya itu melanggar hukum. Pertama, PRISM. Semua perusahaan besar harus tanda tangani perjanjian di mana seluruh data pengguna mereka boleh diakses sama pemerintah Amerika. Kedua, Muscular. Internet itu terhubung sama kabel fiber optik yang saling terkoneksi antara jutaan server di dunia ini, melintang di dasar laut. Nah, NSA secara diam-diam sadap kabel-kabel fiber optik ini,
Jadi seluruh informasi di internet yang melewati kabel-kabel ini diintervensi sama Amerika. Lalu datanya langsung disimpan ke data center mereka di Utah. Ketiga, Xkeyscore, sebuah search engine di mana para analis yang bekerja di NSA bisa ketik email kalian dan pencet enter. Semua password history Google kalian jam 12 malam, chat ke pacar, apapun di internet, bisa muncul tanpa harus persetujuan siapapun. Kalau karyawannya lagi gabut dan penasaran, bisa aja mereka langsung stalking mantan mereka dalam hitungan detik. Kenalin dia, Edward Snowden, programmer berumur 29 tahun. Sejak kecil, Edward dikelilingi oleh jiwa nasionalisme. Kakeknya itu perwira tinggi Angkatan Laut, ayahnya kerja di CIA, ibunya kerja di pengadilan. Bagi dia, melayani negara adalah panggilan hidup. Kebetulan dia sejak kecil suka sama komputer. Setelah dewasa, dia menjadi programmer yang lumayan handal. Awalnya Edward kerja di CIA. Beberapa tahun kemudian, dia lompat ke NSA, Badan Keamanan Nasional Amerika. Ya, meskipun cuma jadi teknisi IT sih di sana. Mukanya juga mirip orang standar yang kalau lewat di kantor, nggak ada yang sapa. Setiap hari kerjanya cuma pantau kegiatan operasional IT perusahaan itu. Langkah demi langkah, dia akhirnya naik jabatan, menjadi Senior System Administrator. Disinilah dia mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar, dan mulai terekspos ke proyek Stellar Wind tadi. Pertama kali, dia kaget kalau program rahasia ini bisa memata-matai semua orang. Bahkan sekutu Amerika sendiri, kayak Jepang dan Jerman, ini membuat Edward kecewa terhadap negara dia sendiri. Edward bilang, kita sedang membangun mesin pengawasan terbesar dalam sejarah manusia. Suatu ketika, dia lihat atasan-atasannya tertawa sambil menyadap percakapan pribadi rakyat biasa. Saat itulah dia sadar, ini bukan lagi soal keamanan nasional, ini adalah soal kekuasaan. Tahun 2012, Edward pindah ke kantor NSA di Hawaii. Dari luar terlihat kayak kehidupan impian ya, hidup di pantai, bawah matahari, pekerjaannya bergengsi. Tapi di balik layar, dia lagi mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran terbesar dalam sejarah. Dengan membuat sebuah software bernama Heartbeat, Edward bisa dapat akses ke hampir semua dokumen rahasia NSA dan CIA. Dari situ dia lihat skala sesungguhnya dari pengawasan ini. Jutaan data pengguna disedot setiap hari. Bahkan pesan dari jurnalis, aktivis, dan pejabat pemerintah luar negeri, itu semuanya diambil. Diam-diam, hari demi hari, dia mulai merekam, mencatat, dan mendokumentasikan. Dia tahu satu hal, begini data ini keluar ke publik, hidupnya nggak akan pernah sama lagi. Sekarang Edward bingung. Kalaupun dia sebarkan informasinya, siapa yang mau percaya sama satu orang yang nggak terkenal? Ngelawan pemerintah itu ibarat semut melawan gajah. Dia ketemu satu jalan keluar. Dia buat satu akun email baru dan kirim email ke beberapa jurnalis yang bekerja di The Guardian, perusahaan berita terkenal di Amerika. Tapi pesan ini unik nih. Judulnya, Saya Punya Sesuatu Yang Kamu Harus Lihat. Dan dibuat samar-samar biar lebih susah untuk orang lain baca. Ketemulah satu jurnalis yang terima email itu, Glenn Greenwald. Tadinya email ini mau dihapus karena kirain orang iseng. Tapi semakin dilihat sama si jurnalis ini, pesannya itu semakin kelihatan detail dan teknikalitasnya. Bulan Mei 2013, Edward dan Glenn sepakat untuk melakukan interview. Tapi nggak bisa di Amerika. Mereka melakukannya di sebuah kamar hotel negara Hong Kong. Di sana, Edward serahkan ribuan dokumen rahasia yang membuktikan kalau Amerika Serikat menyadap seluruh dunia, termasuk warganya sendiri. Contoh dokumennya itu perintah pengadilan rahasia yang berisi statement kalau Verizon, Telkomselnya Amerika, harus kasih seluruh data mereka ke NSA. Terus bukti lain adalah Project Prism, perjanjian yang ditandatangani oleh Google, Facebook, Microsoft, dan Apple. Semua perusahaan yang bilang data kalian itu aman, mereka sepakat untuk memberi seluruh data penggunanya ke NSA. Dengan arti lain, targetnya itu pengguna satu dunia. Siapa coba yang nggak pakai produk Google atau Microsoft? Selama berhari-hari, mereka merancang artikel dan kata-kata agar bisa seefektif mungkin disebarkan ke seluruh channel berita. 1 bulan kemudian, Juni 2023, berita ini tersebar. Gak sampai 12 jam, website The Guardian down karena saking banyaknya traffic yang masuk. Perusahaan jurnalis besar kayak CNN, Fox, BBC, semua tunjukin berita yang sama. Program NSA mengambil seluruh data pengguna Apple, Google, dan lainnya.
Dengan membocorkan informasi top secret ini, reputasi Amerika Serikat hancur lebur, terutama terhadap negara sekutunya. Presiden Brazil, Presiden Meksiko, pemerintah Italia, pemerintahan Jerman, rapat Asia Pasifik, rapat G20, semuanya pokoknya disadap dan dibocorkan hari itu juga. Amerika secara ilegal mengumpulkan 3 miliar data setiap bulan. Perusahaan-perusahaan juga mulai takut. WhatsApp langsung menambah fitur end-to-end encryption yang kita tahu sekarang, dengan janji data nggak akan bisa dilihat siapapun, kecuali penerima dan pengirim. Apple juga mengupgrade OS mereka dan berjanji nggak ada satu pegawai mereka pun yang bisa buka iPhone kalian. Mark Zuckerberg dari Facebook, dia pun pura-pura nggak tahu kalau Facebook itu kasih data ke pemerintah. Nggak mungkin lah ya, CEO-nya masa nggak tahu. Berita itu mengguncang dunia, tapi dalam sekejap, Edward berubah dari pegawai pemerintah menjadi buronan internasional. Amerika Serikat menyatakan kalau Edward Snowden adalah kriminal, dan sanksinya berupa 30 tahun di penjara. Cuman dia punya rencana lain daripada di penjara. Dia keluar dari Hong Kong dan kabur ke Moskow untuk transit. Tujuan akhirnya itu Venezuela, negara terkenal yang berempati untuk para whistleblower, kayak Edward. Setiap menit yang lewat itu 1 menit kebebasan yang dia bisa nikmatin sebelum ditangkap. Polisi dan tentara Amerika juga udah mulai menggeledah pesawat-pesawat yang diduga dinaiki si Edward. Bahkan sampai menonaktifkan paspor dia. Secara efektif, dia terdampar di Moskow dan nggak bisa ngapa-ngapain. Karena hal ini, setengah dari rakyat kira kalau dia adalah mata-mata Rusia yang bekerja di pemerintahan Amerika Serikat. Tapi setengah lainnya menyebut dia sebagai pahlawan pencari kebenaran. Edward stuck di transit airport Moskow karena paspornya ditahan untuk keluar. Selama 40 hari, dia tidur di bangku airport, makan dari vending machine, dan baju gak diganti-ganti. Sampai akhirnya, kebijakan Rusia membantu dia dengan memberi suaka. Hingga hari ini, pemerintah Amerika Serikat masih ngejar. Bahkan hasil dari buku yang dia tulis, permanent record, semua royaltinya itu disita mereka. Edward ini hidup secara low profile di Rusia. Dan sekarang dia dapat kewarganegaraan di sana di tahun 2022 kemarin. Dan cuma bisa berbicara atau memberi pengalaman melalui video call untuk menjaga keberadaan dia. Ini quote dia, "Privasi bukan tentang menyembunyikan sesuatu yang salah. Privasi adalah tentang kebebasan untuk menjadi diri sendiri tanpa harus diawasi." Dan mungkin pertanyaan sebenarnya bukan lagi tentang Edward Snowden, tapi tentang kita semua. Berapa banyak rahasia yang udah disimpan di server pemerintah Amerika Serikat tanpa kita sadari. Karena kasus bocoran data ini nggak membuat dunia ini lebih bebas. Membuat manusia lebih sadar? Mungkin, iya. Tapi semakin besar monopoli aplikasi, artinya semakin kecil kontrol yang bisa kita pegang. Terutama di Indonesia nih, yang sangat bergantung dengan produk Amerika dan Cina. Menurut kalian, Edward Snowden itu pengkhianat atau justru pahlawan? Karena dia bayar harga yang sangat mahal loh, demi mengungkapkan kebenaran. Share video ini ke teman kalian yang perlu nonton. Karena di dunia yang penuh pengawasan ini, mungkin satu-satunya kebebasan yang tersisa adalah suara kita sendiri. My name's Ed Snowden. I'm 29 years old. I work for Booz Allen Hamilton as an infrastructure analyst for NSA in Hawaii. No, I don't think Mr. Snowden was a patriot. Talk a little bit about how the American surveillance state actually functions. Does it target the actions of Americans? The NSA specifically targets the communications of everyone. It ingests them by default. It collects them in its system, and it filters them, and it analyzes them, and it measures them, and it stores them for periods of time, simply because that's the easiest, most efficient, and most valuable way to achieve these ends. Boundless Informant is a program that the NSA hid from Congress. The NSA was previously asked by Congress, was there any ability that they had to even give a rough ballpark estimate of the amount of American communications that were being intercepted? They said no. They said we don't track those stats, and we can't track those stats. We can't tell you how many communications we're intercepting around the world, because to tell you that would be to invade your privacy. Now, I really appreciate that sentiment from them, but the reality when you look at this slide is not only do they have the capability already exists. It's already in place. The NSA has its own internal data format.
At the same time, you have to make a determination about what it is that's important to you. And if living unfreely but comfortably is something you're willing to accept, and I think many of us are, it's the human nature. You can get up every day, you can go to work, you can collect your large paycheck for relatively little work against the public interest, and go to sleep at night after watching your shows. But if you realize that that's the world that you helped create, and it's going to get worse with the next generation and the next generation who extend the capabilities of this sort of architecture of oppression, you realize that you might be willing to accept any risk. A program called Bull Run. Could you explain what that is? They're programs through which the NSA intentionally misleads corporate partners. They tell corporate partners that these are safe standards. They say, hey, we need to work with you to secure your systems. But in reality, they're giving bad advice to these companies that makes them degrade the security of their services. They're building in backdoors that not only the NSA can exploit, but anyone else who has time and money to research and find it can then use to let themselves into the world's communication. Even our agreements with other sovereign governments, we consider that to be a stipulation of policy rather than a stipulation of law. And because of that, a new leader will be elected. They'll flip the switch, say that because of the crisis, because of the dangers that we face in the world, some new and unpredicted threat, we need more authority, we need more power, and there will be nothing the people can do at that point to oppose it, and it'll be turnkey tyranny.
Ku pandang-pandang adek dari seberang, cantik juga rupamu sungguh menawan. Bolehkah abang bertanya, apa adek ada yang punya? Jika belum, ku ingin nyatakan cinta. Jauh sungguh abang mencari cinta. Apakah ada cinta di seberang sana? Bertemu langsung bertanya, aku ini milik siapa? Aduh abang, aku milik ayah dan bunda. Sama kamu, jikalau adek benar menjawab, kan ku beri sekuntum mawar indah. Mana mungkin aku tahu bedanya cincin sama diriku. Cincin melekat di jari manis sayang, kalau adek melekat di hati abang. Adela, Mas Edi, Di Farina Indra. tadi beneran aku cuma gombal. Beneran deh, kalau cincin melekat di jari manisku deh. OTW ya. Temenan lagi. Cari ukuran dulu. Adela. Sungguh abang mencari cinta. Apakah ada cinta di seberang sana? Bertemu langsung bertanya, aku ini milik siapa? Aduh abang, aku milik ayah dan bunda. Apa beda cincin sama kamu? Jikalau adek benar menjawab, kan ku beri sekuntum mawar indah. Mana mungkin aku tahu bedanya cincin sama diriku. Jangan abang coba merayu, nanti mana ayah dan ibuku. Cincin melekat di jari manis sayang, kalau adek melekat di hati abang. Tuntut cincin kawin loh Mas Edi. Balik saya kok digawe mana nih?
sayang, kalau adek melengkapi hati abang, kalau adek melengkapi hati abang. Coba katakanlah sekali lagi, benarkah itu yang engkau katakan? Coba katakanlah sekali lagi. Memang saat ini lama ku menunggu, terobati sudah rindu di hatiku. Mengapa aku mengatakan lagi, kamu masih pura-pura tak mengerti. Aku mengatakan lagi, kamu masih pura-pura tak mengerti. Nyanyikan lagu-lagu
belakang.